Ya, Dewi, makasih ya. Makasih ya. Nanti saya ngomongin. Ya. Ya. Ngomongin apa? Kuesin. Ya, terserah. Mau pulang aja deh, masih sore. Sentral loh. Baik, kita mulai ya, Bapak dan Ibu, sambil menunggu rekan-rekan yang lain dan juga Pak Philip yang sedang mengupayakan secara teknis di YouTube. Saya akan coba mute all dulu selain saya sendiri. Nanti yang lain untuk co-host silakan bisa mute dan unmute sendiri. Ya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Di pagi hari ini kita akan memulai Kid Talks untuk edisi yang ketiga. Secara khusus kita mengangkat tema merawat keharmonisan dan keutuhan keluarga di masa pandemi COVID-19. Jadi untuk edisi ketiga ini kita memang secara sengaja mengkaji ataupun memberikan sentuhan pada aspek keluarga, terutama di masa pandemi yang cukup mengalami banyak dampak yang pelik, terutama dalam keharmonisan dan juga berbagai tantangan yang harus dihadapi. Sekalipun tidak ada pandemi, kita juga cukup meyakini juga bahwa persoalan rumah tangga ini tidak bisa dianggap sepele. Nah, ini akan disampaikan nanti, dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Pendeta Daniel dalam pembukaan. Dan sebelum kita mengawali kegiatan kita sepanjang 1,5 jam ke depan, atau bisa lebih sedikit, saya akan memimpin kita di dalam doa yang akan saya pimpin secara tradisi Protestan. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, dengan rahmat-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan dalam penyertaan Tuhan kami diizinkan untuk bertemu secara virtual atau digital ini, untuk bersama berbagi dan juga saling menerima apa yang menjadi hikmat-Mu yang turun di dalam anak-anak-Mu yang boleh memiliki talenta di dunia pastoral dan psikologi. Kiranya apa yang kami boleh terima itu menguatkan kehidupan kami, menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang kami layani, dan menjadi kesaksian yang indah untuk semakin memuliakan Tuhan. Kami serahkan kegiatan ini dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, Ibu Bapak yang Tuhan kasihi, kegiatan Kid Talks yang diinisiasi atau diorganisasi oleh PGI, secara khusus bidang kesaksian dan keutuhan ciptaan yang ada di PGI, dan juga IP, akan terus berlanjut ke depan, dan tentu akan melihat situasi atau hal-hal tren-tren atau fenomena-fenomena yang perlu kita kaji atau kita sentuh di dalam pelayanan secara virtual ini atau komunikasi virtual ini. Dan untuk tidak memperpanjang pembukaan ini, saya berikan kesempatan kepada Pak Pendeta Daniel untuk menyapa dan juga memberi pengantar akan tema yang kita usung di kali ini. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami sangat bersukacita
karena pada pagi ini kita bisa mengadakan KITOX yang ketiga, kerjasama antara PGI dan IP. IP adalah singkatan dari Ikatan Profesi Pastoral Indonesia yang didirikan pada bulan Agustus 2 tahun yang lalu. Ini kelanjutan dari API yang sudah berapa puluh tahun itu, pengembangan dari API. Dan IP ini memang secara khusus difokuskan untuk pengembangan pastoral di Indonesia. Jadi selain menyelenggarakan acara-acara yang aktual yang sedang kita hadapi, kita juga mengembangkan ilmu pastoral itu sendiri. Jadi bagaimana pastoral individual yang sudah berkembang juga dengan pastoral masyarakat, sosiopastoral, atau bahkan pastoral lingkungan hidup, ekopastoral. Karena pendekatan yang kami anut dalam pengembangan pastoral di Indonesia adalah pendekatan holistik. Nah, organisasi ini diinisiasi oleh beberapa teolog dan pencinta pastoral yang ada di Indonesia ini. Nanti kita lihat di situ ada Pak Nathanael Tarigan, Pak Sarif Oposunggu, ya, dan siapa lagi begitu yang pembicara kita Pak Alex, ini adalah orang-orang yang sangat berperan di dalam organisasi IP. Mungkin ada yang lain lagi yang belum saya sebut nanti. Nah, saudara-saudara, dalam rangka pandemi COVID-19 ini, IP melihat dan PGI, beberapa masalah mulai timbul. Kalau kita lihat di media massa, itu soal perceraian terjadi, lalu soal persoalan karena tidak adanya lapangan pekerjaan, itu terjadi juga. Lalu persoalan palahan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk ngajarin anaknya, ini juga menjadi masalah. Dan tidak jarang masalah ini juga menjadi soal bagi masyarakat kita. Ya, misalnya angka perceraian katanya bertambah. Di samping angka kehamilan juga bertambah. Jadi tidak sempat ribut, tapi juga nggak tahu bisa hamil begitu bagaimana ya dengan suaminya sendiri atau istrinya sendiri. Dan kami merasa terpanggil untuk memikirkan mencari jalan keluar. Tidak masalah bunuh diri juga, tapi kita ingin membekali diri kita bersama-sama untuk melihat kalau begitu bagaimana kita merawat keharmonisan dan keutuhan keluarga kita. Karena kalau keluarga kita tetap harmonis dan utuh, berbagai macam persoalan walaupun timbul ada, tetapi akan dapat diatasi dengan baik. Dan kami telah dibantu oleh para pembicara yang pakar dalam bidangnya dengan dimoderatori oleh Ibu Rere. Dan kami akhiri aja dengan ucapan selamat berwebinar dan salam pastoral dari kami. Semoga Tuhan memberkati percakapan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Daniel. Kita akan segera masuk pada pembahasan materi atau pengkajian topik ini dengan dua dimensi. Yang pertama pastoral, yang kedua secara psikologis. Dan untuk itu saya akan menyerahkan kesempatan pemaparan materi ini dan diskusinya kepada Ibu Rere yang pada saat ini menjadi moderator kegiatan kita dan sepertinya akan menjadi moderator abadi dalam kerjasamanya IP dan PGI ini. Silakan Ibu Rere. Terima kasih Pak Jimmy, terima kasih Pak Daniel. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam ruang Zoom dan juga yang mengikuti webinar ini melalui channel YouTube Yakoma PGI.
Setahun sudah pandemi COVID-19 di Indonesia, di mana sejak Maret 2020 lalu, Presiden Indonesia, Bapak Jokowi mengumumkan pasien positif corona di Indonesia. Sejak saat itu, berbagai perubahan dialami di organisasi maupun individu. Pandemi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Era disrupsi yang didengungkan terjadi dalam ruang keluarga juga. Rutinitas pasangan yang tadinya bekerja di kantor, kemudian anak yang menghabiskan waktu setengah hari belajar di sekolah, les, dan lain sebagainya, kemudian semua ada di rumah. Dan ini masih terjadi, kita rasakan hingga saat ini gitu ya. Ada ungkapan kalau jauh wangi, kalau dekat kurang sedap atau bau gitu ya. Namun keluarga menjadi salah satu alasan utama kita melakukan aktivitas sehari-hari. Hal baru yang kita lihat sampai kepada konflik bisa terjadi di rumah. Mari kita sama-sama belajar hari ini dari dua pembicara kita untuk memelihara keutuhan dan keharmonisan keluarga di masa pandemi. Pembicara yang pertama, Bapak Pendeta Alex Letlora, atau nanti kita sapa boleh dengan Bapak Pendeta Alex. Saya bacakan CV-nya, boleh ya Pak Pendeta Alex supaya bisa dilihat. Oke. Oke, baik. Saya akan share CV-nya Pak Alex. Oke. Baik. Sebentar ya. Oke, nanti mohon info apakah sudah terlihat dengan baik ya? Pak Jimmy mohon respon apakah sudah terlihat belum ya Pak ya? Sudah muncul tapi tertutup lagi. Oh, oke, baik. Oke, saya share screen lagi. Sudah terlihat Pak Jimmy? Oke, sudah terlihat Pak Jimmy? Ya. Sudah ya? Oke. Baik, Bapak Pendeta Alexius Letlora. Berikut adalah perjalanan beliau ya dari Surabaya di tahun 64 dan saat kemudian aktivitas beberapa gereja GPIB hingga saat ini bisa dilihat hingga 2018 GPIB Jemaat Immanuel di Depok. Kemudian yang terakhir saya bacakan adalah Ketua BP Mupel GPIB Banten 2019 hingga saat ini ya, Pak Alex ya. Kemudian studi beliau terakhir di Universitas Kristus Duta Wacana Jogja 2015. Kemudian di sini ada keluarga. Ya, kalau kita lihat CV-nya, beliau adalah seorang yang sangat family man, begitu ya. Keluarga sangat bermakna buat Pak Alex, gitu ya. Oke, tanpa panjang lagi, kita akan dengarkan paparan dari Pendeta Alex Letlora. Silakan Pak Pendeta Alex. Silakan Pak Alex. Pak Alex, silahkan dimulai pemaparannya, Pak. Mohon respon Pak Jimmy atau Pak Daniel, apakah memang internet saya bermasalah atau Di mute kalau dia. Belum bicara sepertinya juga ya. Pak Alex bisa didengar? Belum. Iya. Pak Alex bisa didengar, Pak? Ya, beliau kayaknya masuk pakai gadget baru. Oke. Pak Pendeta Alex. Monitor, Pak. Nah, itu dia. Apa beliau nggak mendengar kita ya? Pak Pendeta? Sebentar, saya akan telepon beliau. Oke. Baik. Dia dikasih ini juga. Boleh diperkenalkan juga pembicara kedua langsung, Bu. Oke, baik. Sambil menunggu Pak Alex, saya akan memperkenalkan pembicara kedua kita hari ini, yaitu Ibu Nina.
Saya akan share screen juga ya, supaya bisa terlihat. Oke. Baik, sudah terlihat ya. Nanti mungkin lebih jelasnya ada dilampirkan di materinya Ibu Nina juga. Ibu Nina nama lengkapnya Anna Surti Aryani, SPSI, MSI, psikolog. Pendidikan beliau di Fakultas Psikologi UI, kemudian Magister Ilmu Psikologi Perkembangan juga di Fakultas Psikologi UI, dan kemudian mengambil brevet psikoterapi di Fakultas Psikologi Unpad. Praktik beliau Klinik Terpadu UI, Fakultas Psikologi UI Depok. Jadi rasa sehari-hari banyak di Depok nih Bu Nina ya. Aktivitas lainnya adalah beliau sebagai narasumber dan kontributor di berbagai media. Kemudian beliau juga narasumber dan konsultan program psikologi anak dan keluarga. Kemudian Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jakarta. Beliau juga pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, dan beliau ibu dari 2 anak. Bisa kebayang nih aktivitasnya Bu Nina, bagaimana antara pekerjaan, pelayanan, kemudian dengan keluarga juga. Baik, itu adalah CV dari Bu Nina. Apakah Pak Alex sudah bisa join? Ya. Oke, mari silakan Pak Alex. Makasih. Baik, sorry tadi ada sedikit gangguan. Jadi terima kasih untuk kesempatan pada saat ini, dan saya Pendeta Alex Tetlora sekarang di Philadelphia, GPB Philadelphia di Bintaro, dan saya kesulitan untuk men-share materi saya, karena itu saya minta tolong jika dimungkinkan untuk bisa dibantu untuk men-share materi saya, Pendeta Jimmy. Ya. Jadi percakapan atau tema yang diangkat pada saat ini adalah tentang bagaimana merawat keharmonisan dan keutuhan keluarga dalam masa pandemi, tetapi saya lebih akan fokus pada soal relasi suami istri ya di masa pandemi. Nah, dalam beberapa kegiatan webinar yang saya ikuti, memang nampak bahwa persoalan di sekitar kehidupan suami istri itu sangat berkembang, terutama di masa-masa pandemi. Berikut ya, suami istri ya, kalau suami istri dia menjadi sebuah kata yang netral ya, tetapi begitu ditambah kata Kristiani dia langsung jadi berbeda ya. Jadi kalau suami istri, ada banyak suami istri, tetapi begitu dia diimbuh dengan kata, ditambahkan dengan kata Kristiani, dia menjadi memiliki makna yang berbeda. Di mana perbedaannya? Karena relasi itu adalah relasi yang diletakkan dalam relasi perjanjian, ya, covenant. Dan kalau relasi itu menjadi relasi yang bergerak dalam pondasi perjanjian, maka relasi itu adalah relasi yang bergerak untuk menyatakan kesaksian. Saya sering katakan buat keluarga-keluarga, pendeta-pendeta itu bisa khotbah, tetapi khotbah yang luar biasa adalah ketika suami istri hidup dalam keseharian mereka, dalam keluarga mereka, dalam berbagai persoalan mereka hadapi, mereka bergumul di sana, mereka keluar sebagai pemenang. Itu khotbah yang hidup ya. Jadi antara kata dan akta itu lalu memiliki korelasi yang kuat. Karena itu persekutuan kekal di antara suami istri adalah persekutuan yang memberi ruang untuk kehadiran Tuhan ya. Jadi persekutuan itu bukan persekutuan yang hampa dari kehadirannya, tetapi justru memberi ruang untuk kehadirannya. Ya, berikut.
Oke. Karena itu jika diletakkan dalam perspektif sebagai relasi perjanjian, maka di dalamnya terkandung kurban. Ya, suami istri memiliki semangat untuk selalu hadir, not as a victim, ya, tetapi memberi diri ya sebagai sebuah sacrifice. Dan dalam sacrifice itulah maka ia membedakan ya, sehingga kondisi sebagai yang mempersembahkan kurban itu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan sebagai suami istri, khusus di tengah-tengah situasi sekarang. Karena pada saat ini dengan berbagai persoalan yang dihadapi, maka keadaan sebagai suami istri dia swing atau dia berada pada tarikan ya yang bisa masuk kepada pada kondisi sebagai victim, dan itu yang mau dihindari. Karena itu dikemukakan bahwa dalam perspektif perjanjian maka suami istri memiliki kemauan untuk mengasihi. Mengasihi di sini bukan saja sekedar menyatakan secara verbal, tetapi mengasihi di sini adalah sebuah pendalaman, penghayatan. Ya, semakin aku mencintaimu, maka semakin aku tenggelam, gitu ya. Aku hadir, tetapi keakuanku tenggelam dalam cinta itu. Nah, itu semangat untuk mengasihi serta kemauan untuk berubah ya dalam relasi sebagai suami istri dengan perspektif perjanjian, maka kemampuan untuk terus mengalami perubahan itu penting untuk dikembangkan karena dia berhadapan dengan suasana yang terus berubah. Dan terakhir itu pengharapan menjadi sesuatu yang sangat mendasar ya dalam kaitannya dengan relasi sebagai suami istri. Ini seorang penasehat counselor ya, marriage counselor ya. If you're not part of solution, then you're still part of the problem. Jadi kalau kehidupan suami istri itu hadir dengan pemahaman bahwa mereka tidak menjadi bagian dari solusi, maka mereka tetap ada dalam problem. Dan Hal Edward Rankel terkenal dengan bukunya Scream Free Marriage yang mau menunjukkan bahwa relasi yang sangat dekat antara suami istri menjadi bagian yang penting untuk membebaskan keluarga dari sebuah teriakan ya, teriakan yang menjengkelkan ya. Dan karena itu apa persoalan di sekitar pandemi dalam konteks ini? Pasangan bisa berada dalam keadaan stres, ketidakpastian, kehilangan, juga dapat bervariasi ya. Ada yang sudah stres, kehilangan pula. Ada yang jadi beragam. Dan di sisi lain, ada kebutuhan adanya kepastian dan dukungan emosional. Ya, adanya kebutuhan untuk berada dalam sebuah upaya untuk lepas dari tekanan dan masuk dalam sebuah proses membangun ya perasaan sendirian. Jadi menghadapi situasi dengan senantiasa berada dalam upaya untuk merenungkan ya. Saya senang dengan istilah kontemplasi dan ini sesuatu yang penting untuk relasi. Kunci menghormati dan cara mengatasi masalah selama tidak jelas-jelas merusak. Dan jika memungkinkan itu perlu mendapatkan tawaran-tawaran dukungan yang sesuai.
Nah, saat tekanan menjadi luar biasa dan emosi menjadi semakin tinggi, maka orang mudah untuk menyerang. Dan biasanya kekerasan yang terjadi adalah kekerasan yang terjadi di lingkungan terdekat, di lingkungan keluarga. Ya, kekerasan yang terjadi dengan siklus yang ada konflik, kemudian terjadi domestic violence, dan kemudian masuk pada keadaan minta maaf, dan setelah itu teduh, dan kemudian ini jadi sebuah lingkaran yang sangat mencemaskan pada saat ini. Dan kecemasan dapat berubah dengan cepat dan menjadi amarah dan mengarah pada kelegaan sementara, ya, dengan melepaskan amarah, tetapi pada satu pihak, pada sisi lain, hal itu merusak atau memperburuk, ya, kecemasan dalam jangka yang panjang, ya. Karena perhatian terhadap persoalan yang diwujudkan dalam sikap yang, ya, meletup-letup, itulah kemudian menjadi persoalan yang bisa berjangka panjang. Karena itu suami istri yang Kristiani yang memahami masa depannya adalah suami istri yang antusias. Saya suka dengan istilah ini karena antusias itu theos, ya, Tuhan yang di dalam, ya. Jadi dalam antusias itu gerak yang dilakukan oleh suami istri ketika berhadapan dengan situasi yang luar biasa ini, sehingga menurut saya ada beberapa tanda untuk bisa mengindikasikan berikut, Pak Jimmy, yang dapat mengindikasikan keadaan dari pasangan suami istri tersebut dalam antusiasme tadi, ya, yang perlu untuk menjadi perhatian. Yang berikut, antusiasme itu menghadirkan intimasi, ya. Anda mungkin merasa tidak lengkap, Anda mungkin mengalami konflik, Anda mungkin tidak memiliki dasar yang kuat untuk komitmen pernikahan Anda. Anda mungkin tidak memiliki batasan untuk menjaga pernikahan Anda. Dalam konteks intimasi, maka hal itu lalu menjadi tanda yang perlu untuk diperhatikan di samping 4 tanda yang lain. Ya, saya selalu mengatakan kepada mereka yang akan masuk dalam pemberkatan perkawinan, saya katakan bahwa di dunia ini tidak ada universitas keluarga, fakultas bahagia, itu tidak ada. Ya, yang ada adalah suami istri yang harus terus-menerus berada dalam upaya untuk belajar, ya, dan tidak pernah ada waktu berhenti untuk belajar sebagai suami istri. Yang kedua, kalau Anda masuk kehidupan rumah tangga, maunya berapa lama? Begitu. Lalu mereka akan menjawab saya dengan yang tidak nyaman begitu, karena ini pendeta bagaimana ya? Saya katakan, Anda mau menikah berapa lama? Dan dia jawab, seumur hidup sampai Tuhan memisahkan. Oh, oke. Coba Anda lihat berapa usia Anda dan rata-rata hidup orang Indonesia. Kalau Anda menikah umur 30, lalu rata-rata orang Indonesia itu 80, berarti Anda akan hidup bersama 50 tahun. Itu bukan hal yang mudah tanpa antusiasme tadi. Sehingga intimacy itu juga dia depend on, ya, antusiasme yang memungkinkan setiap pasangan lalu dengan kegembiraan dalam keluarga secara baik. Nah, ada 4 tanda berikut yang saya pikir ini untuk membantu, ya, 4 tanda untuk membantu memahami kebutuhan suami istri. Yang pertama adalah
temukan rumah di rumah. Sebab seringkali orang tidak menemukan rumah di rumah. Kadangkala orang tidak menemukan suasana rumah di rumah. Tetapi yang dijumpai adalah suasana yang diwarnai dengan ketegangan dan kebosanan dan merasa bahwa di rumah lalu menjadi ruang yang tidak memberikan kesempatan untuk semakin berkembang sebagai suami maupun istri. Ya, sehingga rumah lalu menjadi sangat mendasar dalam relasi sebagai suami istri yang tidak menemukan makna rumah. Ya, jadi rumah tidak sekedar fungsional, tetapi rumah dalam perspektif yang esensial. Nah, ini penting karena kadang-kadang di rumah itu terbentuk atau terjadi apa yang membuat saya cukup gelisah sekarang dan risau dengan kegelisahan untuk bagaimana membantu adalah bahwa dewasa ini kondisi silent divorce, ya. Jadi perceraian yang terjadi di rumah menjadi sebuah tantangan tersendiri karena secara fisik mereka tidak bercerai, secara legal mereka tidak bercerai, tetapi rumah lalu bukan lagi menjadi ruang kebersamaan, gitu ya. Istrinya tidur di kamar yang lain, suaminya di garasi, atau suaminya di mana, istrinya di mana, begitu. Tapi satu rumah. Ya, ini cukup menggelisahkan dan saya pikir perlu untuk kita lihat bersama-sama. Dan yang kedua, tanda untuk membantu memahami kebutuhan suami istri adalah keterbukaan dalam keintiman. Ya, relasi suami istri yang terbuka dalam hal-hal yang mendalam dan membutuhkan percakapan-percakapan dan membutuhkan kehadiran yang signifikan, itu menjadi sesuatu yang penting. Yang ketiga, tanda itu adalah lakukan tugas dan dengan bertanggung jawab dalam kerangka untuk memasuki, ya. Jadi memasuki masa depan tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan atau mewujudkan tanggung jawab pada saat ini. Ya, saya kira itu berikut yang bisa dikemukakan mengenai, silakan. Nah, ini soal penjelasan dari 4 tanda tadi, dan yang paling mendasar, yang paling kuat menurut saya pada bagaimana pada poin yang keempat yang juga bisa diperhatikan. Silakan bisa melompat saja ke poin yang keempat. Sebelum, ya. Untuk bisa memasuki masa depan bersama sebagai suami istri dibutuhkan komitmen. Ya, dibutuhkan upaya untuk merawat relasi, ya, dalam kerangka menjalani kehidupan sebagai suami istri dengan pendekatan yang menumbuhkan belum ya. Dan ketika terjadi konflik yang terjadi adalah bukanlah sebuah dialog, tetapi two monologues, ya. Ini dalam komunikasi yang seringkali tidak bertemu karena yang terjadi bukan dialog tetapi two monologues. Karena itu diharapkan bahwa dalam merawat dan menjaga atau keharmonisan dalam kehidupan suami istri dengan 4 tanda ini, diharapkan bahwa suami istri mampu untuk semakin hari semakin cerdas untuk bisa mengatasi setiap persoalan. Saya kira demikian dari saya, nanti kita bisa pertajam dalam tanya jawab. Terima kasih Bu Rere. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Oke, baik. Terima kasih. Akhirnya saya di-unmute oleh host. Terima kasih banyak Pak Pendeta Alex. Luar biasa sekali pemaparannya. Mengingatkan dan menyadarkan kita apa makna dari suami istri Kristiani, di mana itu ada ikatan, hubungan perjanjian, dan ruang persekutuan. Kemudian suami istri ini merupakan sebuah hubungan yang dinamis. Ada mau kemana, ada kemampuan gitu, ada kemauan. Kemudian ada masa depan dari pengharapan dan kemudian menyangkut diri, relasi terhadap pasangan dan juga masa depan. Pandemi membuat situasi tidak stabil kalau tadi menurut penjelasan Pak Alex gitu ya, dan ini menjadi persoalan. Namun dengan ada antusias, keluarga ini dinamis dari waktu ke waktu, ada antusias di dalam menjalani sehingga akan ada masa depan di dalam sebuah keluarga. Terima kasih Pak Pendeta Alex. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan chat pertanyaan di ruang chat untuk nanti kami bacakan. Kita akan ke pembicara yang kedua dulu sebelum kita buka ruang tanya jawab dan mengupas lebih lanjut karena ini bahasan yang sangat menarik gitu ya. Tadi dari bicara hubungan aja suami istri pasti udah mulai nanya gitu ya. Tapi mohon bersabar, kita akan ke pembicara kedua Ibu Nina. Sekali lagi bagi yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan di ruang chat, ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya apa. Kami persilakan Ibu Nina untuk memberikan pemaparan. Oke, baik. Terima kasih Bu Rere atas kesempatannya. Saya mau menyapa dulu kayaknya semuanya. Selamat siang, shalom. Bapak Ibu Pendeta dan seluruh Bapak Ibu yang menjadi peserta pada siang hari ini. Senang banget karena bisa ketemu dengan Anda semua di pagi hari ini. Kayaknya cukup cerah ya kalau di tempat saya. Moga-moga juga begitulah di tempat Anda sekalian. Ini saya izin share screen. Tapi ini barusan tiba-tiba laptop saya kedip-kedip, jadi moga-moga fine-fine saja gitu ya di sini. Tidak terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan. Gitu. Sudah terlihat ya? Sudah Bu, sudah terlihat dengan baik. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih tadi Bu Rere saya sudah diperkenalkan gitu ya. Ini sedikit saja gitu ya. Tadi sama seperti yang tadi ya. Jadi saya memang banyak berpraktek itu di klinik terpadu di Fakultas Psikologi UI ataupun praktek pribadi dan memang banyak menangani permasalahan-permasalahan keluarga mulai di suami istri ataupun tentang parenting gitu ya. Nah, jadi yang hari ini kita obrolin itu adalah tentang bagaimana sih sebetulnya memelihara keharmonisan dan keutuhan keluarga di masa pandemi karena ya ini kita juga tahu ya dari berita-berita tuh kayaknya banyak banget nih yang memang mengalami masalah selama masa pandemi ini dan dengan ini sudah berlangsung 1 tahun apakah ada perbedaannya coba kita tengok yuk ya. Nah, jadi ini sebetulnya kalau kita bisa bicara tentang efek pandemi. Jadi efek pandemi itu kan banyak sekali ya sebetulnya kepada kita semua ya, baik itu secara ekonomi, secara kesehatan ya, termasuk kondisi mental dan lain sebagainya. Nah, tapi ada beberapa efek pandemi yang agak bisa dibilang khusus nih terhadap para pasangan suami istri ya. Dan efek-efek pandemi yang khusus terhadap pasangan suami istri ini ada yang positif tapi ada juga yang negatif. Nah, kayak apa ya? Nah, ini ada beberapa efek yang negatif ya. Saya bilangnya negatif dulu supaya apa? Supaya positifnya bisa memberikan kita harapan nanti belakangan ya, tenang saja. Nah, jadi ya beberapa efek negatifnya itu misalnya adalah meningkatnya pertengkaran ya. Kita tahu bahwa tadi seperti Pak Pendeta Alex sudah sampaikan gitu ya. Dan juga Bu Rere tadi juga sudah sampaikan gitu ya. Kayaknya tuh kalau dari jauh-jauh tuh kayaknya baik-baik aja gitu ya. Begitu kita ketemu terus di rumah, waduh. Sepertinya segala macam masalah langsung muncul ya. Nah, jadi pertengkaran itu memang cukup banyak meningkat sebetulnya di masa pandemi ini ya. Bahkan bukan hanya pertengkaran, seringkali terjadi juga kekerasan dalam rumah tangga gitu dan tingkat kekerasan dalam rumah tangga itu ternyata cukup tinggi walaupun dalam pencatatan itu mungkin nggak terlalu terlihat tinggi. Kemudian yang juga terjadi itu adalah kehamilan tidak direncanakan. Itu yang juga sebetulnya meningkat. Dan sebetulnya ketika kehamilan tidak direncanakan ini meningkat, jika kehamilan ini diterima dengan positif, tentunya ini adalah hal yang baik ya. Karena bagaimanapun ini kita mesti menyadari ini adalah berkat Tuhan. Namun ketika kehamilan tidak direncanakan ini sebetulnya juga mengganggu ya, dianggap aduh kenapa punya anak sekarang sih gitu misalnya gitu ya. Nah,
terkadang beberapa ibu jadi punya cara-cara tertentu yang kemudian misalnya dia jadi tidak mau makan gitu ya, bukan karena dia diet, bukan karena mual dan lain sebagainya, lebih karena tidak menginginkan kehamilan tersebut, misalnya seperti itu, gitu ya. Nah, topik-topik yang seringkali menjadi pertengkaran itu ternyata banyak banget ya. Jadi mulai dari topik anak, tugas rumah tangga, kesalahpahaman komunikasi, terus bahkan topik rekreasi gitu ya. Dan di masa pandemi ini ternyata topik rekreasi pun juga jadi masalah. Ya, saya menemui beberapa klien yang pertengkarannya mereka tuh adalah misalnya seperti ini. Boleh nggak sih kita tuh sekedar santai-santai di taman depan rumah gitu ya. Istrinya bilang jangan, suaminya udah nggak tahan di rumah gitu, misalnya seperti itu. Itu ternyata bisa menimbulkan pertengkaran. Kemudian tentang pekerjaan, itu juga banyak sekali gitu ya sebetulnya yang menjadi pertengkaran. Apakah misalnya si istri setuju dengan pekerjaan suami, atau pekerjaan salah satunya itu ternyata tidak memberikan penghasilan yang cukup dianggap cukup gitu ya oleh keluarga ini gitu. Kemudian tentang uang, waduh itu uang tuh bisa jadi salah satu permasalahannya. Bahkan kalau kita lihat data-data dari Badilak MA gitu ya, yang mencatat jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia, biasanya permasalahan ekonomi itu selalu muncul sebagai yang top 5. Gitu. Nah, kemudian ada lagi kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu ya. Ini kayak misalnya sesederhana yang satunya maunya handuknya ditaruh di gantung, sementara yang satunya maunya jangan digantung deh gitu ya. Ditaruh aja lah sembarangan gitu misalnya. Males nih gantung-gantung gitu. Terus kemudian keluarga ya. Di Indonesia keluarga besar gitu itu sering juga menjadi sumber masalah di antara suami istri karena ternyata bukan hanya punya budaya yang berbeda gitu ya, namun juga memberikan tekanan-tekanan tertentu gitu misalnya gitu kepada pasangan suami istri ini. Lalu tentang komitmen atau ketidaksetiaan itu juga bisa menjadi topik pertengkaran yang besar gitu, dan selama masa pandemi ini saja masalah komitmen atau ketidaksetiaan ini ternyata juga banyak terjadi walaupun satu rumah gitu. Jadi saya menemukan ada beberapa kasus ya yang misalnya baru saja mendapati bahwa pasangannya itu selama ini ternyata berselingkuh gitu misalnya seperti itu. Kemudian tentang keintiman dan seks gitu ya, bagaimana mereka menjalin intimasi ya tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Alex ya. Kemudian tentang teman ya, apakah teman dari pasangan kita itu kita sukai atau tidak gitu misalnya. Lalu kepribadian, seberapa cocok kepribadian satu sama lain. Nah, tentang kekerasan, ternyata Ibu Bapak selama 1 tahun itu aja ya, jadi Komnas Perempuan ini setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional ya, yang tiap 8 Maret itu, mereka selalu menyampaikan data-data gitu ya, data-data yang tercatat di Catahu. Catahu itu catatan tahunan gitu ya tentang kekerasan yang terjadi yang mereka tangani. Nah, ternyata dari Catahu itu ya data sepanjang 2020 ya selama pandemi itu tingkat kekerasannya tuh 299.911 gitu. Itu macam bentuknya. Ada yang bentuk kekerasan fisik, bentuk kekerasan verbal dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini sebetulnya ternyata adalah angka yang menurun. Kenapa bisa menurun? Karena pencatatannya yang bermasalah. Selama masa pandemi ada orang-orang yang tidak mencatatkan kekerasan yang dia alami karena dia mengalami masalah, misalnya takut ke rumah sakit ya untuk visum ataupun takut ke polisi gitu misalnya. Nah, kemudian tingkat perceraian itu juga sebetulnya meningkat ya. Selama 2020 sampai 2021 itu ada 5.709 perceraian yang tercatat ya. Dan ini adalah yang sudah terjadi. Jadi yang masih proses gitu di dalam angka ini. Dan ini adalah angka yang tinggi, itu bagaimanapun ya. Satu perceraian saja itu kan juga sebetulnya sudah tinggi ya. Ini 5.709 gitu perceraian selama 1 tahun selama masa pandemi. Nah, KDRT ini sebetulnya jenisnya macam-macam ya. Ada yang secara fisik ya, misalnya yang membuat rasa sakit, jatuh sakit, luka berat dan sebagainya. Ada pula yang secara seksual, misalnya memaksa hubungan seks, memaksa untuk hamil ya, memaksa untuk melakukan aborsi gitu. Terus kemudian ada yang
KDRT-nya secara psikis gitu ya, misalnya membuat takut, menghilangkan kepercayaan diri, menghilangkan kemampuan bertindak gitu ya, merasa tak berdaya ya, terus kemudian sampai si korban yang mengalami penderitaan psikis yang berat gitu misalnya. Kemudian ada KDRT yang berbentuk penelantaran. Contohnya tidak memenuhi kewajiban gitu atau mengakibatkan seseorang itu ketergantungan terhadapnya gitu. Nah, ada pula kalau zaman sekarang tuh kita perlu tahu ada yang namanya KBGO. KBGO itu adalah kekerasan berbasis gender online gitu ya. Jadi ini berbagai jenis cyber cyber inilah ya, harassment, cyber stalking segala macam gitu. Jadi ada ancaman distribusi foto pribadi, cyber stalking, peretasan dan lain sebagainya. Jadi KBGO sendiri itu cukup tinggi gitu sebetulnya ya datanya, terutama selama masa pandemi ini gitu. Nah, jenis-jenisnya ini ada macam-macam nih ya, kayak misalnya ini menggunakan intimidasi ya, apakah di dalam keluarga kita ya atau di dalam perkawinan kita ternyata ada gitu ya penggunaan intimidasi. Itu bisa dicek ya daftarnya apa aja sih sebetulnya yang disebut menggunakan intimidasi. Terus kemudian menggunakan pelecehan emosional gitu ya, itu juga ada tuh, misalnya memainkan main game gitu ya, bagaimana seseorang tahu-tahu jadi merasa kok saya kayak dibolak-balik nih pemikiran saya gitu misalnya. Terus kemudian menggunakan isolasi gitu ya, ini juga adalah sebentuk kekerasan gitu ya sebetulnya ketika seseorang itu dihambat untuk beraktivitas gitu ya di luar. Dan ini bukan karena pandemi ya gitu ya, tapi karena misalnya pasangan tidak menginginkan pasangannya ini untuk keluar rumah gitu misalnya seperti itu. Bisa juga bentuknya adalah mengecilkan, menolak atau menyalahkan gitu ya kepada seseorang anggota keluarganya. Kemudian kadang-kadang terjadi juga yang bentuk kekerasan yang lain itu adalah menggunakan anak. Di sini nih contoh-contohnya misalnya membuat korban merasa bersalah tentang anaknya. Tuh anak kamu tuh gara-gara kamu tuh jadi begini gitu misalnya seperti itu gitu ya. Atau ada pula yang menggunakan hak istimewa laki-laki gitu. Jadi ini adalah ketika si laki-laki ini memperlakukan istrinya gitu ya misalnya sebagai pelayan, bertindak sebagai raja gitu ya dan lain sebagainya. Kadang-kadang terjadi juga pelecehan ekonomi gitu ya ketika ada hambatan-hambatan untuk keuangan gitu ya atau misalnya mencegah korban untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Bisa juga bentuknya adalah menggunakan paksaan dan ancaman gitu. Nah, jadi ini sebetulnya memang saya mengerti deh, ini pasti rada mendebarkan gitu ya ketika kita membaca hal-hal ini. Namun, ini bukan untuk ditakuti, Ibu Bapak. Kita perlu mengetahui ini supaya bisa mengantisipasi. Jangan sampai terjadi pada diri kita, jangan sampai pasangan kita memperlakukan demikian terhadap kita, ya, dan jangan sampai orang-orang di sekitar kita memperlakukan hal ini kepada orang lain di sekitarnya. Gitu. Nah, dan tentunya untuk bisa memberdayakan orang-orang supaya tidak melakukan hal ini, memang ada banyak hal, gitu ya. Nah, ini yang kita akan bahas adalah apa yang bisa dilakukan sebagai suami dan istri. Itu. Nah, jadi saya ngerti banget ini kalau membahas kayak gitu ya, itu akan mendebarkan. Boleh tarik nafas panjang dulu ya, tarik nafas, lepaskan ya. Tarik nafas lagi dan lepaskan ya. Nah, jadi kalau hal-hal yang tadi ternyata membuat Anda tidak nyaman ketika membicarakannya, kita perlu mengakui itu bahwa itu tidak nyaman, namun kita perlu kembali bangkit ya supaya bisa segera mengatasinya dan supaya kita bisa membangun ikatan suami istri yang lebih sehat lagi gitu ya di antara kita dengan pasangan ataupun orang-orang di sekitar kita. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara efek-efek negatifnya ya, sekarang ternyata ada banyak nih efek positif gitu ya selama masa pandemi. Jadi contohnya punya lebih banyak waktu bersama. Saya yakin di antara ibu bapak ini akan kalau bisa saya tanya, ini sekarang efek positifnya apa nih?
pasti ada deh yang bilang, iya nih jadi punya waktu buat ngeteh-ngeteh bareng sama pasangan gitu misalnya. Atau bahkan kalau misalnya kayak saya nih, saya tuh tadinya nggak pernah tuh namanya makan siang bareng gitu ya sama suami saya. Tapi kalau sekarang jadi punya waktu untuk makan siang bareng gitu ya, dan berdoa bersama sebelumnya, itu sangat menyenangkan tentunya. Terus kemudian punya kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Tuh, jadi yang tadinya mungkin tidak pernah sempat untuk dibicarakan, tapi terus kemudian jadi diselesaikan gitu pada saat masa pandemi ini karena memang ketemu terus. Nah, efek positif lainnya misalnya dapat saling membantu dalam tugas rumah tangga. Ya, jadi kalau tadinya mungkin salah satu, misalnya biasanya si suami ini yang keluar rumah, sementara si istrinya tetap ada di rumah dan dia yang gedabukan gitu ngurusin segala urusan rumah tangga, tapi sekarang jadi punya waktu untuk bisa ngurus si suami ini juga bisa punya waktu untuk membantu. Dan tentunya jadi lebih punya banyak waktu untuk bermesraan gitu ya, dan ini juga adalah efek positif sebetulnya selama masa pandemi. Nah, ini ada 3 hal yang paling sering gitu dikeluhkan gitu sebetulnya oleh pasangan. Tapi memang tidak terbatas pada 3 hal ini saja, ya. Namun ketika 3 hal ini, ya, ini yang bisa dibilang jadi kayak pilar-pilarnya gitu ya. Ketika 3 hal ini kemudian bermasalah, seringkali ada masalah-masalah lain yang ikut itu terjadi. Itu di luar permasalahan yang 3 ini. Gitu. Nah, bagaimana jika semua permasalahan kita, kekhawatiran kita, kemudian jadi sulit untuk dibicarakan? Apa yang kemudian bisa dilakukan? Nah, yang sering dilakukan pasangan itu ternyata ada hal-hal ini. Menghindar, ya. Ada pula yang kemudian memberikan argumen, tapi argumennya itu ternyata bersifat destruktif. Sementara ada pula yang berargumen tapi juga konstruktif. Kira-kira apa ya? Seperti apa bentuknya dan apa efeknya? Nah, kalau kita bicara tentang menghindar, ya, menghindar ini adalah tentang tidak membicarakan masalah, gitu ya, menganggap nggak ada masalah lah, gitu ya, kita baik-baik aja, gitu. Terus kemudian mencoba memilih untuk melakukan hal lainnya, gitu. Nah, ternyata ketika kita menghindar, maka ada beberapa efek yang terjadi di dalam perkawinan kita. Contohnya, ini cenderung mendinginkan hubungan. Karena apa? Permasalahannya nggak betul-betul kita sentuh, nggak kita selesaikan. Lalu kemudian menjauhkan pasangan dari satu sama lain. Itu menjadikan satu sama lain semakin tidak percaya dan tentunya jadinya mengurangi keintiman. Tuh. Nah, jadi akhirnya walaupun kesannya ini mempertahankan supaya suami istri relasinya tetap baik, ternyata efeknya nggak baik kan, sehingga memang tidak disarankan untuk menghindar. Nah, terus kemudian kita kalau berargumen gimana dong? Nah, ternyata Ibu Bapak ada yang namanya argumen destruktif dan ada yang namanya argumen konstruktif. Argumen yang sifatnya destruktif itu adalah yang cenderung misalnya topiknya lebar ke isu lain. Dan ini berbeda dari argumen yang sifatnya konstruktif ya, yang cenderung fokus pada masalah yang dibicarakan. Contohnya, ketika kita lagi membicarakan kebiasaan yang tidak menyenangkan, misalnya kayak tadi itu handuk yang ditaruh sembarangan. Nah, kalau argumen yang konstruktif, maka bicaranya itu lebih fokus pada bagaimana supaya si handuk itu, supaya pasangan ingat handuk digantung gitu misalnya seperti itu. Sementara ketika argumennya destruktif bisa aja tuh dari handuk ya, kemudian lari nih. Jadi kemarin tuh juga tuh, kamu kan nggak inget tuh anak kamu belum dikasih makan. Terus tahu-tahu, iya dulu tuh inget nggak kamu pernah selingkuh gitu. Nah jadi topiknya jadi kemana-mana gitu misalnya. Nah kemudian argumen destruktif itu cenderung menyerang pasangan. Sementara argumen yang konstruktif itu harusnya menyerang masalah. Jadi kita bersama-sama menyerang masalahnya gitu, tapi bukan saling menyerang satu sama lain. Kemudian, kalau argumen destruktif itu cenderung banyak kata-kata kasar. Jadi ketika kita banyak mengeluarkan kata kasar, baik itu secara tertulis maupun secara lisan, mungkin kita sedang menggunakan argumen yang destruktif. Dan sementara argumen yang konstruktif itu adalah yang juga mendengarkan, tidak hanya bicara, tidak hanya menyampaikan pendapatnya. Argumen yang destruktif itu biasanya penuh kecurigaan. Sementara kalau argumen yang konstruktif diakhiri dengan sebuah kesepakatan atau kompromi atau solusi. Jadi akhirnya memang membuat pasangan ini setelah berargumen memiliki
pemahaman yang lebih baik satu sama lain gitu. Dan ini yang membuat mereka lebih intim, lebih dekat dan lebih nyaman satu sama lain, ya. Nah, efeknya seperti apa? Kalau misalnya kita membiasakan diri menggunakan argumen yang destruktif, cenderung meningkatkan marah dan benci, mengurangi rasa percaya, terus membuat pasangan saling terasing dan menodai cinta, ya. Menodai cinta nih, aduh saya kayaknya juga merasa ini dangdut banget ya tulisannya ya jadinya ya. Tapi maksudnya tuh jadinya tuh kita kayaknya jadi nggak cinta satu sama lain lagi gitu ya. Karena kita juga merasa sangat saling tidak nyaman kan gitu. Nah, terus kemudian efek kalau misalnya kita membiasakan diri menggunakan argumen yang konstruktif, maka ini bisa meminimalkan emosi yang negatif, meningkatkan rasa percaya, mendekatkan pasangan dan jadi lebih memahami pasangan. Dan tentunya ini adalah yang lebih diinginkan kan untuk kita bersama dengan pasangan gitu. Nah, ada beberapa hal pada saat kita berargumen yang jangan sampai dilakukan. Contohnya, kitchen sinking. Kitchen sinking ini maksudnya terlalu banyak topik dalam satu pembicaraan penting gitu. Jadi biasakan untuk kalau kita punya pembicaraan yang penting, ya, bedakan pembicaraan penting sama pembicaraan yang cuma chit-chat aja. Kalau kita punya pembicaraan yang penting, itu fokus pada 1-2 topik saja, jangan kebanyakan. Kalau kita udah mulai ngomongin yang dulu, waduh, mungkin itu sudah kitchen sinking sebetulnya. Kemudian jangan jump to conclusion gitu ya, langsung loncat ke kesimpulannya. Contoh yang jump to conclusion itu adalah mind reading gitu. Misalnya mengasumsikan bahwa kita tahu apa yang disampaikan pasangan. Misalnya kita mengatakan, udah deh, saya udah tahu, kamu pasti mikirinnya begini, gitu ya. Atau interrupt gitu ya, memotong pembicara secara negatif. Jadi pasangannya lagi ngomong apa, ya terus tiba-tiba pokoknya kita yang ngomong aja, nggak mau dengerin dia ngomong apa. Tuh. Nah, kemudian tidak disarankan juga untuk adanya negatif effect gitu. Misalnya terus mengkritik, menghina atau mengejek, bersikap defensif ya, menutup diri ataupun melakukan sikap yang so what gitu. Jadi so what ini misalnya gini, apa namanya? Ya udah terus saya nggak mau ngaku, saya berantakan terus kenapa gitu misalnya seperti itu ya, kayak nantangin gitu jadinya. Nah, daripada melakukan itu jauh lebih baik ketika kita melakukan ini mencoba mendengarkan ya, jadi bukan hanya sekedar hearing gitu ya, dengar suara apa aja, tapi mendengarkan, listening, active listening gitu ya. Dan dalam kita melakukan active listening itu penting sekali untuk sensitif terhadap bahasa nonverbal. Artinya apa yang ditunjukkan dari ekspresi wajah, apa yang diperlihatkan dari gerak tubuhnya, bagaimana jeda bicara gitu dan lain sebagainya. Kemudian penting juga untuk melakukan parafrase. Parafrase itu adalah mencoba mengulangi kata-kata pasangan dengan kata-kata kita gitu. Jadi contohnya pasangan kita curhat, aduh aku tuh ya tadi tuh capek banget jadi bosku tuh begini, terus kemudian aku tuh diomelin gitu, gitu. Nah terus kemudian kita mengulangi, aduh jadi kamu capek ya karena seharian ini banyak banget tuntutan dari bos kamu. Itu misalnya seperti itu. Dengan kita melakukan parafrase, kita sekaligus mengecek apakah benar apa enggak ya yang saya tangkap dari pasangan saya. Dan itu menunjukkan bahwa kita betul-betul mendengarkan. Jangan lupa untuk bisa memperjelas maksud kita. Misalnya dengan kita bertanya lagi gitu ya, atau menyampaikan, tadi tuh maksud saya bukan kayak gitu, tapi maksud saya begini gitu ya. Dan perhatikan kenyamanan ya pada saat kita bicara, terutama pada saat kita membicarakan hal-hal yang penting gitu ya. Jadi misalnya waktunya kira-kira oke nggak buat pasangan kita, jangan-jangan dia udah ngantuk berat atau dia lagi sibuk sekali dengan pekerjaannya. Kemudian perhatikan pula situasinya gitu ya. Apakah kita sudah bikin situasinya untuk ngobrol itu cukup nyaman atau enggak? Tempatnya cukup enak atau enggak? Kalau saya sampai ngobrol nih sama suami saya dan ngobrolin hal penting, biasanya selalu ada yang di tengah-tengah kami, yaitu cemilan dan minuman panas. Supaya apa? Supaya lebih nyaman untuk bicara gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang perbaikan relasi suami istri, maka apa boleh buat kita harus bicara tentang efek krisis. Wah, ini udah hampir habis ya waktunya ya, Bu Rere ya. Bu Nina, ya. Saya keburu ya. Mohon maaf, 3 menit lagi ya, Bu. Ya. Terima kasih. Sip. Nah, jadi efek krisis itu sebetulnya ada macam-macam. Ya, ini kita lihat ada garis ya. Katakanlah ada pasangan yang menikah. Tingkat
kepuasan pernikahannya mungkin setara yang di awal tuh, yang sebelum krisis. Nah, kemudian dengan berjalannya perkawinan, seringkali kan muncul krisis. Nah, ketika muncul krisis, kadang-kadang tuh kepuasannya jadi menurun. Nah, pada saat menurun, kalau terjadi disorganisasi, ya disorganisasi itu adalah tahap perubahan, tahap perbaikan, ya. Atau kita juga bisa bilang, nah ini pada saat kita berantemin nih, gitu sebetulnya. Nah, maka dapat terjadi tahap reorganisasi, ya, yang kemudian meningkatkan kepuasannya ke level baru. Terus kepuasannya jadi lebih rendah, tapi kan tetap lebih tinggi daripada tahap pada saat dia turun banget tadi, ya. Nah, jadi kalau kita bicarakan permasalahannya dengan baik, berargumen tadi ya, nggak enak apapun ya, tapi daripada menghindar, ya membuat kita lebih baik kok. Kabar baiknya adalah seringkali yang terjadi justru seperti ini. Jadi sebelum krisis itu kepuasannya sekian, terus kemudian muncul krisis jadi ngedrop kepuasan kita terhadap perkawinan, dan ketika kita membicarakannya, kita punya level baru yang sama besarnya. Dan kadang-kadang juga terjadinya kayak gini, justru level barunya lebih tinggi kepuasannya dibandingkan pada saat awal menikah, karena kita sudah memahami satu sama lain dengan lebih baik lagi, atau bahkan ini bisa seperti ini. Ya, level barunya jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya karena pemahaman yang lebih baik lagi kepada pasangan. Nah, jadi ada beberapa hal Ibu Bapak yang saya ingin ingatkan, bukan pandemi yang menyebabkan perceraian, namun ketidakmampuan pasangan suami istri bekerja sama selama pandemi yang mengakibatkan kekacauan. Ya, jadi nggak usah nyalain pandemi. Kita bisa nggak nih kerjasama sebetulnya sama pasangan, itulah ya. Terus kemudian ini ada quotes yang indah juga ya. You can't just give up on someone because the situation is not ideal. Great relationships aren't great because they have no problems. They are great because both people care enough about the other person to find a way to make it work. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa cukup peduli pada pasangan kita dan mencoba membuat ini lebih baik lagi, tentunya itu akan memperbaiki permasalahan kita. Jadikan masa pandemi sebagai kesempatan terbaik untuk menjadikan keluarga Anda seperti yang Anda impikan. Nggak apa-apa, pandemi. Yang penting kita jadi lebih akrab lagi, ya. Nah, sudahkah perkawinan kita kuat? Ada kesempatan untuk memperkuat perkawinan, dan penting sekali bagi kita untuk memeriksa diri kita. Apakah kita sudah melakukan hal-hal ini? Ya, ini ada dari John Dufresne, ya. Menurut John Dufresne, keluarga yang kuat itu adalah keluarga yang bisa menunjukkan 6 hal ini, yaitu apresiasi dan afeksi ya. Jadi ketika kita bisa saling memuji, saling memberikan kasih sayang pada satu sama lain, kemudian komunikasi positif ya. Jadi bukan argumen destruktif seperti tadi, namun dengan kalimat-kalimat yang lebih positif dan lebih mendukung. Kemudian menunjukkan komitmen kepada keluarga, memiliki juga waktu-waktu bersama yang menyenangkan, termasuk waktu-waktu beribadah ya. Kesejahteraan spiritual dan nilai bersama itu juga penting ya di dalam sebuah keluarga yang kuat, dan tentunya kemampuan mengelola stres dan krisis secara efektif. Nah, a relationship is like a house. When a light bulb burns out, you don't go and buy a new house, you fix the light bulb. Ya, jadi bukan berarti ada masalah, kemudian kita langsung menghancurkan perkawinan kita, tapi perbaiki permasalahannya, gitu. Dan mungkin sekali memang butuh dilakukan konseling perkawinan, gitu. Nah, jadi ini saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Di situ adalah alamat kalau misalnya saya perlu dikontak. Saya kembalikan lagi pada Bu Rere. Terima kasih. Terima kasih Bu Nina, lengkap sekali ya. Ini luar biasa penjelasannya. Kalau saya boleh rangkum sedikit sebelum nanti rangkuman di akhir gitu ya. Pandemi ini memberikan dampak positif dan negatif, tapi juga menjadi sebuah kesempatan terutama membangun kedalaman hubungan sebuah keluarga atau pasangan. Kemudian mengelola konflik atau krisis dengan cara yang konstruktif. Konflik ini bisa membuat hubungan yang lebih baik. Kemudian yang perlu dicatat juga dari pemaparan Ibu Nina, bukan pandemi yang menjadi persoalan, tetapi bagaimana pasangan bekerja sama. Ini selaras dengan Pak Pendeta Alex, ada kemauan dan kemampuan untuk memiliki antusias sehingga ada masa depan dari keluarga. Dan yang terpenting bukan keadaan yang menentukan, tetapi kita sebagai individu yang mengasihi satu sama lain, sama seperti Tuhan juga selalu mengasihi kita setiap waktu apapun keadaannya. Baik, sesi tanya jawab, namun sebelum memasuki sesi tanya jawab, kalau masih ada, tadi saya melihat ada Bapak Gomar Gultom,
Ketua Umum PGI hadir di acara kita pagi ini, betul demikian? Apakah masih ada Bapak Pendeta Gomar Gultom? Sudah live ya Pak Jimmy ya? Masih ada di list. Masih ada di list ya Pak Pendeta Gomar Gultom, apakah ingin menyampaikan sesuatu? Kami sapa Bapak Gomar Gultom, semoga sehat selalu. Nanti jika ada kesempatan silahkan ya Pak ya. Baik, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Saya bacakan pertanyaannya dari Bapak Sugeng Setianto. Ini untuk Bapak Pendeta Alex. Terima kasih atas paparan materi yang baik. Ada pertanyaan Pak, bagaimana dan saran dalam masa pandemi ini terkait kesetaraan gender dalam keluarga agar konflik terhindari dan bisa harmonis secara alkitabiah serta dalam praktek sehari-harinya. Boleh direspon Bapak Pendeta Alex? Saran terkait kesetaraan Ya, gender. baik. Ya, terima kasih Pak Sugeng untuk apa yang sudah disampaikan, dan persoalan utama dalam relasi suami istri adalah bahwa pasangan dianggap sebagai owner property, ya, bahwa istri itu berada dalam kepemilikan, bukan dalam relasi yang setara, yang sejajar. Dan karena itu yang perlu untuk diwujudkan adalah bahwa pasangan dalam menghadapi persoalan ini bukan hanya tanggung jawab satu orang, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Ya, iklim ini yang harus dibangun. Ya, seringkali iklim seperti ini dia terabaikan sehingga dia tidak menjadi suatu gaya yang memberi warna yang sangat positif dalam kehidupan keluarga. Ya, dengan begitu maka prakteknya seperti apa? Prakteknya adalah saya kira jelas sekali sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Ibu Nina, bahwa bagaimana suami istri lalu bisa membicarakan persoalan dalam kebersamaan, ya, dalam sebuah dialog, not two monologues. Jadi menurut saya itu yang penting, karena ini sangat menjadi gangguan ketika tidak bisa direalisasikan. Jadi bangun dulu pemahaman, mengapresiasi pasangan. Ya, melihat pasangan bukan sebagai hak kepemilikan. Ini sesuatu yang tidak menempatkan pasangan dalam bingkai owner property, tetapi melihatnya sebagai pasangan yang sangat berarti. Begitu Pak Sugeng. Begitu Bu Rere. Ya, terima kasih Pak Pendeta Alex. Di sini jelas ya bahwa pasangan itu bukan properti atau kepemilikan, tetapi sebagai pasangan yang sama-sama begitu ya Pak Alex di dalam membangun sebuah hubungan. Ya. Yeah. Dari Ibu Nina, apakah ada ingin menambahkan ini terkait kesetaraan gender nih Bu? Biasanya kalau kesetaraan gender yang nanya perempuan ya, ini justru Pak Sugeng nih. Dan saya juga sangat mengapresiasi karena yang nanya laki-laki. Betul. Terima kasih. Ya, jadi saya boleh menambahkan sedikit ya, Bu Rere, Pak Pendeta Alex gitu ya, dan Pak Sugeng. Jadi kadang-kadang tuh ya salah satu yang agak menghambat gitu ya untuk kesetaraan gender itu adalah karena penanaman nilai gitu ya dari masa kecil gitu ya, yang dianggap bahwa laki-laki tuh harus di atas. Kalau dia setara itu udah kayak gagal gitu, kesannya seperti itu. Yang mana sebetulnya itu bukanlah sebuah kegagalan gitu. Kita tahu bahwa ada yang namanya maskulinitas tradisional. Maskulinitas tradisional itu adalah ketika laki-laki itu merasa harus berada di atas laki-laki, di atas perempuan, ya, di dalam struktur keluarga gitu ya.
Sementara kita pada saat ini sudah lebih mengenal adanya maskulinitas yang lebih modern gitu ya, pada saat memang setara gitu. Yang mana ketika katakanlah laki-laki untuk gendong bayi itu justru maskulin gitu. Ketika laki-laki ikut bantu istrinya itu justru maskulin gitu. Nah, jadi saya setuju sekali dengan Pak Pendeta Alex tadi menyampaikan mulailah dari menghargai gitu pasangan gitu, dan juga mencoba untuk saling bicara ya, apa sih sebetulnya yang diinginkan gitu oleh pasangan, apa yang sebetulnya baik gitu dilakukan di dalam keluarga yang kita bangun ini gitu, seperti itu ya. Dan apa namanya, sambil saya meneguhkan kembali gitu ya, kalau misalnya biasanya nih perempuan kan yang kemudian direndahkan gitu ya, walaupun saya yakin Pak Sugeng pasti tidak melakukannya gitu ya, tapi ketika katakanlah nih si perempuan ini kemudian merasa ditinggikan gitu ya oleh pasangannya, sadar atau tidak sadar, kemudian dia akan balik meninggikan gitu si pasangan. Jadi sebetulnya ketika seorang laki-laki dengan sukacita itu menghargai istrinya, tanpa disadari dia juga menghargai dirinya sendiri gitu, dan itu akan membuat relasi dalam pasangan ini menjadi jauh lebih baik lagi. Itu saja tambahan saya, Bu Rere. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau tadi saya catat, ketika kita menghargai orang lain, maka kita menghargai diri sendiri. Ini sesuai dengan apa yang Axel ya katakan, bahwa ketika seseorang menghargai orang lain, maka dia menghargai dirinya sendiri. Itu ya salah seorang filsuf di dalam teori-teori komunikasi gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, jika ada yang bertanya, kita tunggu lagi melalui chat, atau yang ingin langsung bertanya, langsung boleh membuka mute-nya. Silahkan. Atau mungkin sebelum ke pertanyaan lain, Pak Alex boleh sharing Pak di keluarga Bapak bagaimana di masa pandemi ini, bagaimana Bapak dan suami dan istrinya sebagai suami dan istri dengan pasangan Bapak di rumah di masa pandemi ini, begitu Pak? Iya, terima kasih. Senang sekali bahwa ada pertanyaan atau undangan seperti ini, karena betul bahwa kami sekeluarga punya tempat untuk spot untuk ketemu selama masa pandemi itu kulkas. Jadi ya anak sibuk sendiri dengan komputernya, dan istri saya kebetulan seorang pekerja dan dia juga bekerja, jadi dia juga sibuk dengan komputernya, saya dengan komputer. Kami ketemu biasa di ruang makan, dan ruang makan lalu menjadi ruang percakapan yang sangat intens dan sangat kami hargai. Dan itu memang saya sejak awal tanamkan, karena saya katakan untuk anak-anak saya bahwa kalian harus hormati ini ibumu, tetapi bukan hanya menghormati ibumu, sebab dia bukan hanya ibumu, dia istri saya gitu. Tolong itu dihargai gitu ya. Karena ibumu ini bukan hanya ibumu, tetapi dia juga istri saya. Dan kami bersyukur bahwa kami baru saja merayakan 30 tahun perkawinan kami, dan kami sangat menikmati kegembiraan bersama-sama dengan keluarga. Begitu Bu Rere. Happy wedding anniversary Pak Alex. Terima kasih. Ya, luar biasa. Tadi juga mengingatkan ya, jangan-jangan anak-anak lupa gitu. Mereka ingat itu adalah ibunya, tapi lupa kalau itu adalah istri dari suaminya gitu ya. Tapi tadi Pak Alex meneguhkan, mengingatkan ke anak-anak ketika menghargai ibunya, itu juga termasuk menghargai ayahnya gitu ya Pak ya. Iya. Baik, adakah pertanyaan lagi atau mau ada tambahan dari Bapak dan Ibu yang mau merespon? Mungkin yang mengalami masalahnya meningkat di masa pandemi ini bisa di-sharingkan melalui Ibu Nina atau Pak Alex, sehingga bisa menjadi sebuah bisa kita tahu bagaimana mengatasi konflik itu dengan yang konstruktif gitu ya. Mungkin kita ibu-ibu di rumah gitu ya, sekarang udah kerja, kemudian di rumah juga
anak-anak di rumah semua, jadi semua beban bertambah gitu ya, ditambah lagi dengan misalnya suami gitu ya, semuanya numplak nih jadinya di rumah nih. Nah, seperti apa sih yang konstruktif gitu ya, terutama kalau perempuan juga kan, emosinya lebih banyak ya Bu Nina ya. Tadi kalau saya lihat contoh-contohnya emosi itu baik dari bahasa-bahasa verbal maupun non-verbal gitu. Atau dari Bu Nina ada contoh bahasa-bahasa yang bisa digunakan Bu Nina di dalam bagaimana kita mengelola konflik supaya bisa lebih konstruktif. Oke. Nah, jadi apa namanya, saya sering menemukan nih ya kasus-kasus pasangan suami istri yang merasa sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka berdua gitu. Dan waktu saya mencoba menggali sebetulnya apa sih yang terjadi gitu ya pada saat mereka membicarakan permasalahan tersebut, saya menemukan ada beberapa dari percakapan mereka, baik itu secara verbal maupun nonverbal, yang justru justru tidak konstruktif gitu ya, justru menjadi destruktif buat pasangan ini. Itu contohnya sedang menyelesaikan masalah gitu ya, terus kalimat yang diucapkan itu adalah gini, iya kan, lu kan emang nggak tahu nih, gitu ya. Itu kan jadi merendahkan gitu ya sebetulnya pengetahuan dari pasangan kita. Atau ucapan seperti ya kan harusnya saya dong yang memutuskan gitu ya, kayak rebutan peran gitu misalnya gitu ya. Itu juga sebetulnya menjadi sesuatu yang cara dari kata-kata itu ya kemudian jadi terungkap sekali bahwa itu merendahkan. Nah, kalau dari sisi nonverbal itu juga ada banyak banget nih Bu Rere nih yang saya juga amati dari klien-klien saya gitu. Jadi contohnya ketika lagi ngomong itu yang satunya berdiri dan yang satunya duduk. Sementara ketika ada salah satu saja berdiri, sebetulnya itu sudah memberikan pesan tidak terucap dan tidak tertulis bahwa saya tuh lebih dari kamu. Gitu ya. Dan ketika salah satu berdiri dan satunya duduk, itu ternyata tuh cukup sering menjadi permasalahan utama di dalam suatu kekerasan dalam rumah tangga, Bu Rere, gitu ya. Nah, jadi kayak misalnya nih, yang sering terjadi dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, itu si pelaku kekerasan dia berdiri, si korban duduk, dan kemudian lama-lama si korban yang si korban ini kayak tambah menunduk, karena power dari si yang berdiri pelakunya itu seperti semakin menekan. Nah, jadi kalau pada pasangan-pasangan yang seperti ini memang disarankan mereka dibantu untuk belajar ulang caranya berkomunikasi. Langkah pertamanya adalah dengan sama-sama duduk. Gitu ya. Kenapa sama-sama duduk bukan sama-sama berdiri? Karena pada saat berdiri itu sebetulnya energi yang dikeluarkan lebih banyak, jadi lebih capek. Dan kalau lebih capek, kita lebih mungkin emosi. Gitu. Nah, jadi sama-sama duduk. Duduknya di mana? Duduk di kursi yang kira-kira membuat mereka menjadi setara, gitu ya. Bisa di sofa, bisa di kursi makan, atau dimanapun. Tuh. Nah, terus kemudian mencoba saling bertatap mata, bukan bertatap layar. Ini cukup sering pasangan ini berantem, tapi sambil ngelihat ke handphonenya masing-masing. Dan itu sebetulnya memberikan pesan bahwa kamu tuh nggak penting, lebih penting handphone saya. Dan ketika ada salah satu saja yang seperti itu, sebetulnya ini membuat permasalahan nggak betul-betul selesai, bahkan justru menambah permasalahan. Gitu. Jadi itu sebentuk aktivitas nonverbal gitu ya, komunikasi nonverbal yang akhirnya justru malah mengganggu gitu. Nah, ada banyak banget sih Bu Rere kalau saya menemukan di dalam pasangan-pasangan yang saya tangani. Yang paling penting adalah bagaimana kita berkomunikasi ya, terlepas dari apa yang kita komunikasikan, tapi bagaimana itu lebih penting ya dengan bahasa-bahasa kita gitu ya. Yes. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan, ini sepertinya malu-malu atau gimana ya? Gimana Pak Jimmy? Bu Elvier kayaknya mau bertanya tuh. Bu Elvier ada mau bertanya? Ini sepertinya malu-malu. Kalau yang mau bertanya nanti bisa dapat tanda tangan dari Pak Jimmy. Ya. Atau mau berfoto sama Pak Daniel. Oke, silakan Bu Elvier. Terima kasih banyak kesempatannya Bapak Jimmy. Sebetulnya saya nggak bermaksud ini juga sih, hanya menelaah lebih tajam
ketika ada kasus begitu ya, pembicaraan pada sepasang suami istri yang salah satunya itu harus mengenakan minum obat antidepresan sehingga mungkin lebih peka dengan perkataan-perkataan yang tidak bermaksud begitu tapi diterimanya begini begitu dan lain sebagainya begitu ya. Nah, itu pola komunikasinya gimana ya? Apakah itu relasi yang seimbang? Apakah itu juga bagaimana itu ya kalau ditanggapi secara kacamata sehat dari yang pihak lain begitu? Apakah bisa dimengerti ya? Bisa Bu, baik. Ini rasanya bisa dijawab oleh Bu Dina dulu ya? Boleh, oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Elvier. Memang sih kalau misalnya tadi ya seseorang itu minum obat antidepresan, itu seringkali memang ada efek-efek yang lainnya gitu ya. Jadi efek-efek yang ikut terstimulasi gitu ya akibat adanya obat antidepresan itu. Jadi obat antidepresan ini memang menyembuhkan depresinya, tapi kadang-kadang juga ada efek lainnya. Dan efek lainnya itu memang perlu dipertimbangkan juga sebetulnya dalam proses pemberian obat. Makanya kalau psikiater saat memberikan obat biasanya dia kemudian mengecek semua kondisi yang ada. Nah, namun di luar adanya obat antidepresan itu kalau boleh sih juga bukan hanya sekedar pengobatan, tapi ada psikoterapinya. Psikoterapi itu adalah terapi-terapi yang biasanya sih kebanyakan itu ngobrol-ngobrol gitu bentuknya ya. Kelihatannya tuh cuma ngobrol tapi dengan berbagai macam teknik. Nah, pada saat dilakukan psikoterapi, sebetulnya yang terjadi adalah si orang yang mengalami depresi ini kemudian ditingkatkan keterampilannya gitu ya dalam berkomunikasi dengan satu sama lain, dengan pasangannya ataupun dengan orang-orang lain ya, ditingkatkan juga self esteem-nya ya supaya dia juga semakin menghargai dirinya, supaya dia semakin percaya diri gitu ya, dan kemudian jadinya juga bisa berhadapan dengan orang lain secara setara. Kemudian juga ditingkatkan keterampilan-keterampilan lain yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Jadi obat antidepresannya itu untuk membantu hormonnya supaya lebih stabil lagi, dan psikoterapinya itu adalah untuk menambah segala macam keterampilan gitu psikologisnya, life skill-nya supaya dia bisa lebih berdaya untuk menghadapi permasalahan. Kalau ada psikoterapinya sekaligus ya, bukan hanya pengobatan saja, maka obat ini lama-lama bisa diturunin dosisnya gitu. Jadi kita memang tidak kemudian menjadi ketergantungan. Dan pada permasalahan-permasalahan berikutnya kita justru lebih bisa menghadapi gitu dan lebih terampil lebih tangguh lagi gitu di dalam menghadapi hidup kita. Jadi nggak kemudian tergantung pada obatnya gitu. Jadi memang betul sekali kadang-kadang menjadi lebih sensitif, tapi berarti mungkin orang ini memang butuh pendekatan-pendekatan lainnya, antara lain mungkin saja membutuhkan psikoterapi gitu. Nah, jadi apakah si pasangan kemudian juga perlu diajak gitu ya? Kalau misalnya memang salah satu sumber permasalahan ya yang menimbulkan depresi tadi itu adalah pasangan, ya sebaiknya pasangan ikut. Gitu. Jadi pasangan ini ikut bukan untuk disalahkan, bukan untuk diomelin gitu, enggak juga sih, tapi juga untuk bisa membantu agar si orang yang mengalami depresi ini bisa lebih bangkit lagi. Selain itu, kadang-kadang juga memang ada pola-pola relasi yang kurang tepat di antara pasangan yang membuat seseorang tuh jadi lebih rentan gitu ya mengalami depresi, sehingga ketika dibantu sebagai sebuah unit sistem gitu ya pasangan ya dibandingkan bantuan sebagai unit pribadi satu orang saja gitu ya, ketika dibantu sebagai pasangan seringkali ini proses perbaikannya menjadi jauh lebih cepat gitu. Nah, jadi kayak misalnya kalau dari penelitian-penelitian itu kalau ada pasangan, ada keluarga gitu yang salah satu anggotanya misalnya mengalami depresi, ketika yang ditangani adalah individu, misalnya ya dia membaik dalam katakanlah 6 bulan gitu. Tapi ketika ditangani sebagai unit pasangan, mungkin dia membaik dalam waktu yang lebih cepat
gitu. Dan cenderung tidak terlalu berulang lagi dibandingkan ketika penanganannya adalah level individu. Gitu. Nah, kira-kira itu mungkin yang saya tambahkan. Monggo Pak Pendeta Alex kalau ditambahkan. Ya, Pak Pendeta Alex, saya ke Pak Pendeta Alex. Bagaimana tanggapan Bapak, terutama tentang kestabilan emosi nih, Pak? Ya, saya pikir dalam relasi dengan suasana yang seperti itu perlu ada sikap untuk istilahnya dua ya, listen dan silent itu kata yang mirip begitu ya, sehingga baik dalam listen maupun dalam silent itu terbentuk sebuah upaya untuk bisa memberi respons terhadap pasangan. Jadi saya pikir Ibu Elvir memang menjadi sebuah kebahagiaan tertentu bahwa mendapatkan kemampuan untuk bisa menjadi seorang pendengar dan berdiam untuk bisa membaca apa yang dikemukakan, sehingga persoalan ketegangan antar dengan pasangan bisa menjadi lebih direduksi tingkat rusaknya, sehingga dengan begitu maka bisa ditemukan kegembiraan bersama. Saya kira dari saya seperti itu, dan saya terima kasih, Bu Rere. Terima kasih. Bapak dan Ibu, waktu kita sudah hampir selesai. Sebagai terakhir mungkin saya akan menanyakan ke masing-masing pembicara kita hari ini, Bapak Pendeta Alex. Bolehkah Pak dikasih tips atau apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para istri untuk merawat keharmonisan keutuhan keluarga di masa pandemi COVID-19 ini? Jadi pesan Bapak untuk para istri, Pak. Ya, saya kira untuk setiap istri mau disampaikan bahwa Anda sangat bernilai bagi suami Anda. Ya, jadi menjadi seorang istri itu tidak hanya dalam kapasitas sebagai pasangan, tetapi saya selalu katakan bahwa suami-suami itu doanya cuma sampai plafon. Tuhan tidak dengar doa suami yang tidak menghargai istrinya dengan baik. Tetapi ketika suami itu dia memiliki relasi yang menghormati pasangan, maka percayalah bahwa ke depan dia menjadi suami yang sangat ditopang oleh istri, sekalipun tidak terlihat. Saya tidak selalu melihat istri saya berdoa, tetapi saya tahu bahwa dia selalu menopang saya. Karena itu kepada setiap istri saya mau sampaikan, you are the best one. Begitu. Baik, terima kasih Pak Alex. Dan terakhir Ibu Nina, bagaimana pesan Ibu kepada para suami yang hadir di sini atau yang mendengarkan lewat channel YouTube? Bagaimana pesan Ibu terhadap para suami untuk merawat keharmonisan dan keutuhan keluarga di masa pandemi COVID-19? Oke, ini jadi buat suami aja ya, Bu Rere. Tadi buat istri sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Baik. Itu keren kita ya Pak Pendeta. Gitu. Oke, jadi buat para suami ya, bagaimanapun ketika kita bicara tentang keluarga, memang kepala keluarganya adalah para suami. Namun seperti yang juga tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Alex gitu, akan baik sekali ketika Anda bekerja sama dengan istri Anda menghargai sekali istri Anda, ya supaya juga Anda sendiri mendapatkan gitu manfaatnya gitu, bukan hanya manfaatnya buat Anda, namun manfaatnya terbaik untuk istri Anda, juga untuk keluarga Anda, untuk anak-anak Anda ya, sehingga ketika Anda betul-betul bisa bekerja sama gitu ya, menghargai istri itu semuanya akan menjadi jauh lebih baik lagi gitu. Nah, dan pada masa pandemi ini yang kita nggak tahu nih kapan berakhirnya masa pandemi ini, jangan jadikan masa pandemi ini sebagai permasalahan yang menghambat kehidupan kita. Namun sebaliknya, kita justru punya kesempatan kok untuk memperbaiki hidup kita dan menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik gitu dibandingkan apa yang sebelumnya sudah terjadi. Moga-moga para suami
bisa lebih berdaya lagi ya dalam memotivasi keluarganya untuk menjadi keluarga yang jauh lebih baik lagi. Itu saja pesan saya, Bu Rere. Terima kasih. Baik, luar biasa kedua pembicara kita hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta Alex Letora dan terima kasih juga Ibu Nina. Sebagai akhir saya sampaikan, saya coba merangkum, meresum apa yang sudah kita bicarakan dari pagi hingga siang ini. Hubungan keluarga dalam Kristiani berbicara komitmen dan bagaimana setiap individu aktif bekerja sama satu sama lain sehingga apapun keadaannya, bukan apapun makanannya ya, tapi apapun keadaannya, masa depan keluarga itu selalu ada. Demikian saya kembalikan kepada Pak Jimmy. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Ibu Rere yang sudah luar biasa membantu kita memandu diskusi ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita tepat sesuai dengan waktu dan yang diharapkan juga. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Pendeta Alex Letora, terima kasih kepada Ibu Nina, yang mana saya pribadi tadi juga sempat silent mendengarkan gitu ya. Ini sambil berefleksi tentang hidup rumah tangga saya juga gitu ya, belajar gitu ya. Walaupun sekalipun pendeta, saya paham dan saya melihat sendiri juga bahwa persoalan rumah tangga ini tidak hanya di kalangan yang jauh dari aktivitas gereja, bahkan di para pendeta pun juga mengalami hal-hal yang pelik atau juga kadang-kadang sulit untuk mengatasi persoalan dalam rumah tangga. Dan materi tadi juga sudah banyak membantu saya secara pribadi untuk memahami dan merefresh diri saya dalam kehidupan rumah tangga. Oke, baik. Kita akan menutup perjumpaan kita saat ini. Nah, terima kasih semua. Pak Daniel juga terima kasih sudah hadir bersama kita. Dan untuk menutup percakapan kita atau pertemuan kita hari ini, saya mau minta kesediaan Pak Pendeta Nathanael Tarigan untuk memimpin kita dalam doa penutup. Halo Pak Pendeta. Ya. Ya. Tadi, ya sorry ya. Tadi belum diizinkan oleh host katanya untuk ya. saya. Ini ya. Siap. Baik, terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur dan berterima kasih karena sudah terselenggara K-Talks kita ini dengan baik. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Gembala yang agung, yang selalu peduli kepada keberadaan umat manusia. Di setiap era, baik ketika ada pandemi maupun tidak ada pandemi. Dan kami meneladan kepada sosok Sang Gembala Agung itu, dan itu sebabnya kami menyediakan waktu di webinar ini, mempercakapkan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan bersama teristimewa sebagai sebuah keluarga. Terima kasih. Semoga kesadaran kami ini, baik sebagai keluarga, maupun sebagai seorang konselor rumah tangga, maupun sebagai seorang pastoral di tenaga pastoral di gereja atau dimanapun kami berada, teguhkan dan kuatkan kami untuk menyadari akan keberadaan ini, betapa rentannya keluarga di tengah-tengah saat seperti ini. Dan kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami kerentanan itu, biarlah kami boleh hadir kepada mereka, tetapi mereka juga beroleh pertolongan yang berasal dari Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Ibu Rere telah menjadi seorang moderator yang baik bagi kami. Berkati dia. Dan terima kasih juga karena Bapak Pendeta Alex sudah menyampaikan materi yang luar biasa tentang rumah tangga sebagai sebuah covenant di tengah-tengah tantangan yang ada sekarang ini. Semoga janji kekal Tuhan itu menyertai setiap keluarga yang bergumul pada saat ini. Terima kasih juga atas pandangan
dan kajian yang sudah diberikan oleh Ibu Nina. Tuhan memberkati dia, dan kiranya materi yang sudah disampaikan kepada kami semua menjadi berkat, menjadi wawasan untuk memperkaya situasi kehidupan kami masing-masing. Berkati Yakoma PGI, berkati IP, dan berkati juga kelanjutan K-Talks kami ini, supaya di hari-hari yang akan datang semakin menjawab tantangan secara ilmu pastoral. Inilah doa dan syukur kami. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami memasuki minggu suci ini, dan sukacita kami bertambah-tambah karena Kristus telah berkorban bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih banyak Pak Pendeta Nathanael Tarigan. Baik. Bapak Ibu yang lainnya penasaran atau ingin tetap bergabung di dalam K-Talks dalam edisi berikutnya, kita akan memberikan informasi atau apa namanya? Apakah suara saya terdengar, Bu Rere? Oke. Terdengar dengan baik, Pak. Oke, baik. Kita akan memberikan informasi lebih lanjut ya melalui flyer dan atau informasi yang bisa kita sampaikan di media sosial mengenai kegiatan berikutnya. Topik berikutnya mungkin belum kita bisa sampaikan saat ini, tapi tentunya tidak akan kalah menarik, mungkin lebih menarik lagi dengan pembicara yang juga bisa berbeda, bisa juga yang sama dan seterusnya tergantung dengan kapasitas yang kita harapkan. Demikian dari kita tim K-Talks. Pak Jimmy, mohon maaf interupsi. Apakah kita mau berfoto bersama dulu? Oh iya, foto bersama. Ini sudah ada yang sudah pergi ya. Dan oleh karenanya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menyalakan kamera masing-masing. Bapak dan Ibu bisa buka kamera dan tunjukkan wajah-wajah Ya. yang sudah merawat Ini wajah-wajah rumah keharmonisan dan keutuhan keluarga di masa pandemi. Baik. Saya akan foto yang page pertama, tahan, senyum dan oke, page kedua, tahan, senyum dan oke, iya sudah semua. Saya mau izinkan kalau ada yang mau bicara silakan, saya akan unmute semuanya atau memberikan kesempatan untuk bisa unmute sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pendeta Alex, Pendeta Jimmy. Terima kasih semua. Selamat Terima Paskah kasih semua. nanti. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.